sampai jam 1:30-an lah, nggak apa-apa ya, 1:30, 30 menit aja. Ya, Uswita matiin dulu semua speakernya, biar nanti suaranya Uswita jelas. Oke, kita matiin dulu semuanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita kan kemarin sudah belajar tentang tema 8, subtema 3, musim penghujan. Nah, kita hari ini belajar subtema 4 tentang bencana alam, ya. Ada yang tahu bencana alam? Kita share dulu ini. Bu Sati, kelihatan boten PPT-nya? Gak kelihatan, kecil. Nah, Oh ya, sebentar. Kita cek lagi. udah macam-macam bencana alam. Sudah kelihatan belum? Sambil. Speakernya dinyalain ya. Buat ngecek PPT-nya kelihatan apa enggak. Tapi layangan ya? Tadi. Tapi nggak boleh main HP. Usati. Bentar ya, ini sambil. Kenapa ke Jepang? Enggak pokok tapi ini Bu. Usati, Main HP. Oke. speaker jenengan dinyalain biar aku tahu ini ya. Ini aku PPT-nya kelihatan apa enggak? Ini belum kelihatan. Ini masih tampilan anak-anak layar. Oh ya. Oh, sudah oke. Sudah kelihatan ya. Nah, ini teman-teman, kita akan belajar tentang bencana alam. HP. Nah, bencana alam itu apa aja ya? Oke, macam-macam bencana alam. Coba teman-teman sebutkan macam-macam bencana alam yang teman-teman ketahui. Coba. Kalau mau menyebutkan, dihidupkan dulu mikrofonnya, nanti dimatiin lagi. Coba, apa bencana alam contohnya? Banjir. Banjir. Terus? Tanah longsor. Apalagi? Banjir. Meletus. Banyak banget ya ternyata bencana alam itu, teman-teman. Dari beberapa bencana alam itu, penyebabnya itu berbeda-beda. Sekarang kita belajar yang pertama tuh, banjir bandang. Nah, coba lihat tuh. Banjir bandang itu airnya sangat banyak banget, terus bawa sampah, airnya kotor, dan airnya itu tinggi sampai di atap-atap rumah tuh. Kelihatan kan atap rumahnya sampai nggak? Sampai hanya atap rumahnya. Terus yang di jalan-jalan raya itu sampai merobohkan pohon. Itu yang dinamakan banjir bandang. Nah, penyebabnya apa ya kira-kira banjir bandang itu? Ada yang tahu nggak penyebabnya banjir itu apa? Buang sampah sembarangan. Mas Rajit. Buang sampah sembarangan itu adalah penyebab banjir. Banyak teman-teman di kota-kota besar atau di kota-kota kecil atau bahkan di desa ada banyak yang membuang sampah itu masih di sungai. Nah, kalian bisa bayangkan kalau buang sampah itu di sungai. Misal sampah ciki, sampah kotak susu itu dibuang di sungai. Otomatis yang saluran buat mengalir airnya itu terhambat. Kalau sudah terhambat, akhirnya airnya nggak bisa mengalir. Dia akan menggenangi di tempat itu. Nah, makanya itu teman-teman, kenapa kok harus membuang sampah di tempatnya? Karena kita harus jaga lingkungan kita agar tidak jadi bencana alam. Nah,
Teman-teman, coba sebutkan kota-kota mana yang sering banjir. Biasanya di berita-berita itu ada banyak kota yang sering banjir. Ya, Jakarta. Jakarta sering banget ya teman-teman banjir. Kalau di Solo ada enggak? Tidak. Di Lombok. Di Solo ada enggak banjir? Enggak. Ya, di Solo itu alhamdulillah kalau banjir itu langsung surut. Jadi tidak sampai kasus ini. Next ya, kita belajar tentang tanah longsor. Oh, lihat nih. Tanahnya sampai retak, terus dia longsor ke bawah menimpa rumah-rumah yang ada di bawahnya. Nah, ini biasanya terjadi di pegunungan, teman-teman. Misalnya di Tawangmangu sana. Itu kan tinggi ya. Tinggi Tawangmangu. Ya, yang pernah ke Tawangmangu pasti sudah tahu. Tawangmangu itu tinggi, dataran tinggi. Lah itu kalau terjadi gerakan di dalam tanahnya, nah itu nanti tanahnya akan turun ke bawah ke pemukiman, bisa menumpuki rumah-rumah warga. Nah, biasanya kalau yang di daerah dataran tinggi itu biasanya kalau gempa itu sudah was-was. Karena apa? Kalau terjadi gesekan tanahnya, nanti tanah yang paling atas itu runtuh, ya akan terjadi tanah longsor, teman-teman. Iya, kita next lagi. Nah, ini angin topan. Ini juga bahaya loh, teman-teman. Karena angin topan itu bisa menggulung angin, terus nanti yang anginnya itu bisa menyeret rumah-rumah. Masih TK. Apa? Aku pernah ketemu angin topan. Oh, pernah ketemu di mana? Ya pas aku masih TK itu. Oh, waktu TK. Oh iya. Nah, kalau ada angin topan, lebih baik teman-teman menghindar. Jangan terus mendekati. Nanti kalau teman-teman terseret angin sampai atas gimana? Nanti melempar pohon-pohon atas. Nih, lihat di gambar. Lihat di gambar pohon-pohonnya itu bisa sampai gerak-gerak. Apalagi kalau rumah nanti bisa sampai terseret ini nanti kalau ada angin topan ini. Nah nih kalau di gambar yang bawah ini yang ada birunya, bentar kita pakai pulpen dulu. Nah gambar yang ini, nah ini anginnya ini akan muter-muter ini loh teman-teman. Yang ini tuh muter-muter gini kan, muter-muter gini angin topannya. Ini dia ngambil kayak rumah-rumah, ngambil pohon-pohon. Nah kalau ada angin topan ini sebaiknya kita menjauh. Apalagi sekarang itu ya biasanya hujan diikuti dengan angin. Anginnya keras banget, anginnya kenceng gitu waktu hujan. Kalau malam-malam itu. Selanjutnya gempa bumi. Nah nih, gempa bumi ini juga berasal dari dalam tanah, dari gesekan bumi atau gesekan lerengnya. Dia bergesekan, akhirnya aspal-aspal yang di jalan raya itu jadi mekar semua. Jadi apa ya ini namanya ya? Membuka gitu. Iya. Ya, jadi retak-retak gitu ya aspal-aspalnya. Padahal sebenarnya bagus karena ada gesekan di dalamnya, akhirnya retak aspalnya. Coba bayangin kalau teman-teman waktu di jalan raya ada gempa bumi, gimana coba aspalnya jadi retak-retak gini. Gempa bumi. Iya, makanya ini rumahnya ini jadi runtuh semua. Gara-gara apa? Goncangan dari dalam tanah. Tanahnya itu kayak bergerak-gerak gitu loh teman-teman. Nah, kadang ada yang menyebabkan sampai tsunami. Gempa bumi itu nanti akan teman-teman pelajari di
SMP itu nanti akan belajar lebih dalam lagi gempa bumi tektonik itu, ya. Nanti teman-teman sekarang belajar tentang gempa bumi dulu, yang penting tahu dulu. Nah, teman-teman kalau misal ada gempa bumi di dalam rumah, sebaiknya pertolongan pertama kita itu ngapain dulu sih? Larikan diri. Larikan diri. Mungkin pernah ya pertolongan pertama gempa bumi itu loh. Keluar rumah. Ya, lari keluar rumah boleh. Atau Larikan diri. sembunyi di bawah meja yang kokoh. Itu juga nggak apa-apa. Karena kalau mejanya kokoh, otomatis kalau akan kena. Ya, bersembunyi. Tapi lebih baik berlari ke tempat yang luas, yang seperti lapangan. Jadi tidak terkena reruntuhan. Selanjutnya, wah ini teman-teman, bencana alam itu terjadi karena memang dari alam. Bisa jadi disebabkan karena ulah manusia, bisa jadi disebabkan karena alam yang sudah lama. Contohnya gunung api meletus, ya kan? Karena gunung api itu ada yang aktif di dalamnya, kalau dia meletus mengeluarkan lahar. Nah, itu juga disebut bencana alam, ya. Bencana alam itu ada banyak banget, ada yang disebutkan tadi gempa bumi, tsunami, tapi ini Uswita kasih contoh beberapa dulu. Nah, teman-teman, karena bencana alam itu kan melanda beberapa wilayah, otomatis seperti ini tadi, seperti gempa bumi, angin topan, tanah longsor, banjir bandang, ini kan membuat rumah, perusahaan, toko, sekolahan, semuanya rusak parah, ya kan? Bencana alam itu. Nah, karena rumah dan semua toko-tokonya parah, akhirnya orang-orangnya itu mengungsi, teman-teman, mengungsi di tempat yang aman. Nah, ini Puspita kasih lihat contoh di pengungsian tuh keadaannya seperti ini. Ada yang mengungsi di stadion, ada yang mengungsi di tenda-tenda, mendirikan tenda. Nah, kalau bencana alam itu biasanya pasti ada korban jiwanya. Bisa jadi teman-teman pernah lihat nggak itu surat untuk Delisa? Pernah lihat filmnya? Pernah lihat nggak? Belum. Coba nanti kalau teman-teman ingin lihat, nanti lihat di YouTube ya. Cari surat hafalan sholat Delisa. Itu tentang bencana alam tsunami. Bencana alam tsunami itu. Nanti coba teman-teman cek sendiri. Nah, di keadaan pengungsian ini, perhatikan dulu ya, keadaan pengungsian ini biasanya itu rame-rame. Ini semua ini mungkin satu kampung atau satu desa. Semuanya ini kumpul jadi satu, teman-teman. Karena semua rumah yang di desanya itu sudah rata dengan tanah atau sudah roboh, sudah rusak. Mereka membawa barang-barang yang berharga. Sedikit aja yang mereka bawa, karena nggak mungkin mosok ada gempa bumi terus teman-teman ngotong-ngotong kulkas terus dibawa ke pengungsian, kan ya nggak mungkin, ya kan? Mungkin cuman bawa baju, HP, sama beberapa uang. Masa iya ada tsunami teman-teman masih inget bawa TV? Kan ya nggak mungkin, sudah nggak kepikiran itu kalau udah ada bencana alam. Jadi harus menyelamatkan nyawa masing-masing. Nah, ini keadaan pengungsian yang membuat tenda sendiri. Lah kalau gini makanannya gimana? Kalau pengungsian gini makanannya gimana, Us?
makanannya, nanti akan ada yang namanya donatur-donatur atau relawan atau orang yang berbaik hati memberikan makanan, memberikan bantuan. Nah, teman-teman pernah nggak jadi orang yang berbaik hati memberikan makanan, bantuan ke orang-orang yang membutuhkan? Pernah nggak? Pasti pernah ya, karena kita yakin mama papa kalian juga orangnya dermawan semua, memberikan bantuan. Seperti contohnya, Us, kalau corona ini bencana alam apa bukan ya, Us? Ada yang bisa jawab? Bisa Us. Corona ini bencana alam apa bukan? Bencana alam. Bencana alam. Lah kan semuanya nggak runtuh, masuk bencana alam. Enggak. Corona itu ya kita jelaskan, tapi nanti kalau salah nanti tanya sama mama papa kalian ya. Nah, corona itu bukan bencana alam yang sampai seperti tanah longsor, banjir, atau lain sebagainya. Kalau corona itu adalah wabah penyakit, teman-teman. Jadi, dulu itu ya, corona itu wabah penyakit. Jadi, wabah itu hampir semuanya bisa terkena. Nggak cuman orang ini enggak. Wabah penyakit itu hampir semuanya berkesempatan untuk kena. Nah, wabah ini teman-teman harus kita hindari karena apa? Karena corona ini kan cepat ya. Cara berpindah virusnya itu cepat. Jadi teman-teman harus hati-hati. Misal kalau teman-teman waktu main Lego, itu ya harus cuci tangan dulu sebelum makan. Atau teman-teman sepedaan keluar rumah, terus nggak pakai masker. Apa? Apa, Mas Arsil? Ya udah kita lanjutkan. Misal teman-teman itu sepedaan keluar rumah, nggak pakai masker. Nah, itu kan berbahaya teman-teman kalau virusnya nanti kena teman-teman. Kalau teman-teman ke rumah, pulang ke rumah, walaupun teman itu badannya nggak sakit, tapi nanti bisa menularkan ke orang tua. Jadi teman-teman harus rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah harus pakai masker, terus minum vitamin, ya. Harus menjaga semuanya. Walaupun teman-teman itu anak-anak, tapi juga harus menjaga. Apalagi yang lebih dewasa juga harus lebih menjaga. Nanti kalau teman-teman menjaga, Puspita menjaga, mama papa menjaga, nanti coronanya cepat hilang. Kalau coronanya cepat hilang, kita bisa masuk sekolah. Nah, ini teman-teman, keadaan di Indonesia ini seperti ini. Kalau mau memberikan bantuan, itu pasti nanti akan diberikan ke warga-warga yang terdampak pengungsian ini. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini masuk ke bahasa Indonesia. Coba teman-teman kan misal ya. Kalimat Mikrofonnya dimatiin dulu sebentar. Biar kita jelaskan dulu ini tentang kalimat ajakan. Nah, tadi kan ada pengungsi banyak banget karena terdampak banjir bandang di wilayah Jakarta. Nah, coba teman-teman itu membuat kalimat ajakan untuk menolong para pengungsi yang ada di tenda pengungsian. Coba. Nah, membuat kalimat ajakan itu menggunakan kata ayo. Kelihatan kan PowerPoint-nya kita? Kelihatan nggak? Oh ya, oke. Ya. Yang kedua adalah menggunakan kata mari. Yang ketiga menggunakan kata yuk, ya. Kalimat ajakan bisa dibuat menggunakan 3 kata ini, teman-teman. Ayo, mari, dan yuk. Contohnya ini.
Ayo kita bantu Edo yang rumahnya kebanjiran. Itu adalah kalimat ajakan ya. Coba teman-teman membuat kalimat ajakan untuk menolong korban pengungsian di wilayah Jakarta. Coba kita pengen siapa ya yang ada di situ? Kita cek dulu yang siapa. Oke, coba yang membuat kalimat ajakan untuk menolong korban bencana alam. Coba Mas Firza ada. Coba Mas Firza, buatlah satu kalimat ajakan untuk menolong pengungsian. Ayo coba Mas Firza. Mas Firza dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya udah. Ayo Mas Firza coba satu kalimat ajakan untuk menolong korban bencana alam. Menggunakan kata ayo, mari, dan yuk. Mas Firza. Yaudah kita next lagi ke Mbak Freya ya. Mbak Freya ada? Jadi Nggak ada kayak ini. Deba apa ya? Deba ada Deba. Diba ada Diba. Oh ya, coba Mbak Deba membuat kalimat ajakan membuat satu kalimat ajakan untuk menolong korban pengungsian. Agak keras Mbak Deba. Ayo. Itu kita nyalain. Coba kita next lagi dulu aja. Coba contohnya membuat satu kalimat ajakan untuk menolong korban bencana alam itu seperti ini. Mari kita menolong korban bencana banjir di Jakarta, gitu boleh. Atau menggunakan yuk. Yuk, Juna, kita tolong korban bencana alam yang ada di Surabaya. Boleh. Ayo Radit, kita tolong siapa ya? Ayo Radit, kita tolong Kak Alif yang jatuh dari sepeda. Boleh. Ya. Selanjutnya kalimat ajakan sudah. Nah, ini kita masuk ke ungkapan terima kasih. Nah, ungkapan terima kasih ini kita sudah belajar ya di tema-tema sebelumnya, yaitu menggunakan kata terima kasih. Nah, teman-teman, ada yang bisa mencontohkan nggak? Contoh ungkapan terima kasih itu yang bagaimana? Coba satu aja. Coba Uspita kasih contoh satu ungkapan terima kasih. Halo. Teman-teman, masih on kan? Ya, coba buatlah ungkapan terima kasih. Ibu terima kasih sudah masak yang enak.
Ya, hebat. Siapa itu yang jawab? Mas Al. Siapa? Asya. Mas Al. Oh, Al. Al. Yang menjawab Al. Hebat. Oh, kita belum lihat videonya Mas Al nih. Mana ya? Nggak pakai video. Oh iya. Ada dong Mas Al. Mana? Kangen deh Uswita sama suaranya Mas Al. Mana nih Mas Al? Kok nggak ada di situ? Oh, ada deh. Ada Mas Al. Halo Mas Al. Assalamualaikum. Hebat Mas Al. Terima kasih Mama tadi ya. Terima kasih Mama sudah membuat masakan yang enak. Oke. Terus tadi kita sudah mencontohkan kalimat ajakan, ungkapan terima kasih. Sekarang permintaan tolong. Coba Mas Arkan coba pengen dengar suaranya Usita. Buatlah satu kalimat permintaan tolong. Mas Arkan. Masih on kan Mas Arkan? Ya, belum respon. Ya udah lanjut Mbak Asya aja Mbak Asya. Buatlah satu kalimat permintaan tolong Mbak Asya. Menggunakan kata tolong Mbak Asya. Dinyalakan dulu Mbak Asya speakernya. Itu Mas Alif. Ya, oke. Hebat Mbak Asya. Ya, oke. Hebat Mbak Asya. Terima kasih Mbak Asya. Nah, sekarang kita sudah selesai materinya. Ada pertanyaan enggak tentang bencana alam tadi? Boleh dinyalakan, mikrofonnya boleh dinyalakan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan sama Usita. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke. Sekarang kita ya dibuka dulu buku tematiknya. Halaman 156. 156. Sudah? Halaman 156. Sudah ya, halaman 156. Uswita minta tolong dibacakan halaman 156 oleh Mas Al aja, Mas Al. Tolong dibacakan halaman 156. Yang lain silahkan menyimak ya. Ya, Mas Al. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah dan tanah longsor. Ya. Terima kasih Mas Al sudah dibacakan. Nah, itu tadi teman-teman. Sudah cerita sama teman-teman kalau bencana alam itu bisa terjadi karena memang bencana alam atau karena ulah manusia. Kalau yang ulah manusia itu contohnya seperti banjir dan tanah longsor tadi. Kalau banjir itu karena membuang sampah
sembarangan, di sungai dibuang sampah, dan akhirnya nggak bisa mengalir airnya. Terus selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor itu terjadi karena penebangan pohon yang liar atau yang nggak tertata rapi gitu loh. Menebang pohon tapi terserah nggak apa ya maksudnya ya. Pokoknya penebangan liar. Nah, untuk mengantisipasi hal itu teman-teman, makanya kita dilarang membuang sampah sembarangan. Kita harus menanam pohon. Nah, menanam pohon sekecil apapun itu juga bermanfaat teman-teman. Seperti pensi kita besok itu, Save Our Earth. Itu kan besok kalau ada pensi, tapi nanti pensinya di kelas 2 aja ya. Nah, itu kan temanya tentang menjaga bumi. Puspita kemarin juga minta tolong teman-teman membuat poster tentang menjaga bumi, ya kan? Nah, itu biar mengingatkan kita kalau kita harus menjaga bumi kita. Bumi kita kan semakin tua, teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang masih kelas 1 ini nggak pernah nanam pohon, nanti pohonnya gimana? Kalau nggak tumbuh-tumbuh. Kalau pohon yang tua-tua kan nanti sudah lama-lama jadi rusak pohon yang tua-tua. Makanya teman-teman yang masih muda, yang masih kelas 1 ini harus nanam pohon juga. Biar pohonnya itu awet nanti sampai anak cucu kita. Gitu teman-teman. Lanjut ya. Lanjut di halaman 157. Wah, itu gambarannya Mas Juna tuh bagus banget tuh. Menjaga alam. Nah, itu dilihatin Jun. Save Our Earth. Ya, itu buminya dijagain sama pelangi. Nah, itu biar kita mengingatkan kalau kita menjaga alam. Nah, ini ada cerita. Coba kita minta tolong dibacakan Mas Aril halaman 157. Bencana alam di Desa Sukamaju. Coba Mas Aril. Halaman 157 ya. Ya, dibacakan Mas Arsil halaman 157. Yang untuk di bencana alam di Desa Sukamaju Mas Arsil. Dibuka lagi halaman 158. Yang lain diperhatikan dulu ya. Sudah Mas Arsil, oke. Terima kasih Mas Arsil. Yang lain minta tolong kalau ada yang suara-suara tolong matikan dulu mikrofonnya ya. Nah, bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan. Nah, ini Puspita ulangi ya bacanya. Bencana alam di Desa Sukamaju. Angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Itu seperti di gambarnya. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan.
Penduduk Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, ini teman-teman. Semuanya boleh dibuka mikrofonnya. Nah, udah kita bacakan ini tentang Desa Sukamaju yang terkena bencana alam tanah longsor. Nah, terus di Desa Sukamaju itu para pengungsi mengungsinya di balai desa, tapi mereka mendapatkan bantuan dari para donatur. Dari mana ini tadi? Nah, banyak bantuan yang datang untuk Desa Sukamaju. Ada yang memberikan selimut, ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan tempat seperti tenda, banyak banget bantuannya. Nah, Desa Sukamaju berterima kasih karena sudah dibantu. Masih banyak orang-orang yang baik dan peduli. Sekarang kita diskusikan dua pertanyaan ini ya. Kita pengen tanya ke teman-teman. Apa yang terjadi di Desa Sukamaju? Apa yang terjadi? Apa? Di Desa Sukamaju terjadi apa? Dalam cerita ini tadi? Apa? Ada angin topan yang bertiup sangat kencang, membuat rumah-rumahnya roboh berantakan ya. Sekarang yang kedua, mengapa mereka berterima kasih? Kenapa kok Desa Sukamaju itu berterima kasih? Karena apa? Karena mendapat bantuan hebat. Nah, teman-teman, ada tetangga kita atau di desa sebelah rumah kita atau di kota lain atau di mana terjadi bencana alam, sebaiknya kita juga membantu. Karena itu nanti akan menjadi amalan kita, jadi pahala kita ya. Teman-teman siap kan membantu? Siap kan? Siap. Ya, oke, hebat. Coba Usita cek dulu semangatnya dong. Bisa nggak tepuk semangat dari situ? Bisa nggak? Coba mikrofonnya dinyalain semua dulu mikrofonnya. Kita tepuk semangat dulu ya. Sudah dinyalain semuanya? Sudah. Mas Juna belum, Mas Juna nyalain dulu mikrofonnya. Mbak Deba juga dinyalain dulu mikrofonnya. Sudah ya, kita tepuk semangat dulu biar kita semangat. Ya ampun, kamu apa enggak kangen sama kita? Kita tepuk semangat di sekolah gitu. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Loh, ayo. Tuh. Ma. Ngat. Tuh, mama ngat. Loh, kok cuma Nuswita yang semangat? Teman-teman yang lain kok lah. Ya udah Nuswita cek dulu semangat. Mana semangatmu? Ini Kurang keras ah. Mana semangatmu? ini semangat. Oke, hebat. Terima kasih teman-teman sudah semangat terus. Nah, teman-teman, hari ini sampai sini dulu ya pelajarannya dari Uswita ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Oh iya, Uswita sama Usati mau mengucapkan marhaban ya Ramadan. Karena sebentar lagi kita Idul Fitri.
Fitri. Teman-teman senang nggak Idul Fitri? Biasanya senang ya, karena puasanya sudah selesai. Kita bisa meraih kemenangan dan bisa kumpul keluarga biasanya. Tapi untuk sekarang ini kita nggak bisa kumpul keluarga dulu, harus membatasi diri dulu. Ada adiknya Mas Al itu ikutan gabung ya. Halo adiknya Mas Al. Nah, Usati sama Usita mau menyebutkan teman-teman yang puasanya lancar ya Usati ya. Iya. Kan apa nanti di WA kan mawon, telepon Usati. WA aja deh. Oh WA mawon. Oke. Nanti akan ada 5 orang yang akan dapat hadiah dari Usati sama Usita karena puasanya rajin. Tapi Usita hadiahnya dari kolomnya itu, yang link itu. Yang pokoknya yang sholatnya rajin, yang puasanya full, ya, dapat hadiah. Nah, oh iya, Puspita pribadi ya, minta maaf kalau banyak salah atau banyak perkataannya Uspita yang salah atau perbuatannya Uspita yang teman-teman itu jadi sebel atau bagaimana. Uspita minta maaf ya. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman juga Uspita udah maafin. Sekarang Usati yang mau minta maaf, coba silakan Usati. Iya, teman-teman, Usati juga minta maaf apabila selama mendampingi teman-teman, Usati bikin jengkel teman-teman semua, bikin marah teman-teman semua. Tapi pada dasarnya Usati itu sama Uswita sayang banget sama kalian. Kalian tetap menjadi anaknya Usati dan Uswita yang soleh dan soleha ya. Ya, Gus. Iya, teman-teman. Pokoknya nanti semuanya ya. Ya. Teman-teman nanti dimanapun teman-teman kelas 2, kelas 3, sampai SMP, sampai SMA, pokoknya jangan lupain kita sama Usati. Walaupun Mas Al masih ada nggak ya? Nanti kalau misalnya masih sudah pindah, Mas Al juga tetap harus kasih kabar sama Usita sama Usati. Ya Mas Al ya? Ya. Ya, oke. Pokoknya kita harus tetap menjadi keluarga Ar-Rahman, teman-teman. Yang itu. Ada yang mau ngomong? Ada yang mau ngobrol-ngobrol lagi? Ya, Us kasih kesempatan sama Juna biar ngobrol dia. Cinta? Mbak Nafla mau ngomong apa? Coba boleh Mbak Nafla. Nggak jadi. Oh, kok nggak jadi Mbak Nafla? Jangan malu lah. Nggak apa-apa. Minta maaf ya teman-teman. Ya itu kan juga minta maaf. Aku coba apa usaha menambahkan apa belum menambahkan apa? Siapa ya? Ini dia bos itu ya. Untuk hari ini teman-teman tidak ada tugas ya karena pembelajaran online kita tidak ada tugas. Kalau ada tugas yang belum dikerjakan boleh dikerjakan. Dan tematik ini teman-teman boleh sambil dijawab tanpa harus Puspita suruh, tanpa harus Puspita ngasih tugas. Teman-teman boleh menjawab bebas untuk tematik ini ya. Ya udah. Ini kan materinya sudah selesai. Nah, tadi mau menambahkan boten. Sambon tadi. Sambon. Oke. Sambon. Nanti kita ada Mas Usita. Nanti kita kan masih ada itu sesudah Lebaran kan masih ada
waktu untuk nge-review. Nanti kita pakai lagi untuk nge-review itu, Us. Oke. Jadi habis lebaran kita pakai untuk nge-review. Sebelum lebaran nanti sesudah lebaran masih ada waktu kita 4 hari untuk nge-review. Iya. Berarti nanti dari tanggal 27, 28, 29, 30, 26 ada waktu untuk review. Nanti tanggal 2 Juni, 2 Juni gitu ya. Tanggal 2 Juni, 2 Juni. nanti akan mulai penilaian akhir BPAS, penilaian akhir semester ya. Nah, itu teman-teman cukup sekian dulu dari Uswita dan Ati. Kurang lebihnya Uswita mohon maaf. Teman-teman lancar terus puasanya, jaga kesehatan, sholat sunahnya jangan lupa, sholat wajibnya jangan lupa ya. Pasti kalau mau menambahkan monggo buat sampun. Nanti bisa nge-review di habis setelah lebaran saja. Sekalian kita bisa halal bihalal bersama teman-teman. Oh ya. Kita harap nanti diusahakan nanti semuanya bisa hadir ya Uswita. Iya. Semuanya bisa online semua ya habis lebaran ya. Oke. Ya udah ya teman-teman. Oke, ya Us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Tangkep. Ya, jadi tangkep. Ya udah. Ntar kita